Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rosita Wijayanti di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang keyboard. Jadi, untuk pengguna komputer pemula mungkin masih banyak yang bingung bagaimana cara menggunakan keyboard atau bagaimana cara mengetik karakter-karakter yang ada di keyboard. Mari kita simak videonya untuk belajar bagaimana cara mengetik dengan keyboard di komputer. Di keyboard komputer ada beberapa jenis touch atau tombol yang berfungsi untuk mengetik. Yang pertama, tombol huruf atau tombol alfabet. Di sini ada huruf A, huruf A, ini huruf A, huruf B sampai dengan huruf Z. Susunannya tidak sama seperti A sampai Z, tetapi disusun berdasarkan susunan QWERTY. Jadi ini keyboard QWERTY karena huruf yang berada di bagian atas dari tombol alfabet bertuliskan QWERTY. Tombol alfabet berguna untuk menulis kata atau kalimat dalam suatu dokumen. Contohnya, kita akan mengetik halo, apa kabar? Maka, tombol yang akan diketik adalah tombol huruf H, A, L, L, O. Lalu di sini ada tombol yang paling panjang itu digunakan untuk spasi, A, P, A, spasi, K, A, B, A, R. Saya menggunakan keyboard on screen untuk memudahkan penonton video ini mengerti dan memahami tombol mana yang ditekan. Jadi, kalau misalnya fungsi di tombol aslinya di laptop atau di komputer atau di keyboard asli sama seperti keyboard on screen yang ada di screen yang saya tampilkan. Itu tadi tombol alfabet atau tombol huruf digunakan untuk mengetik kata atau kalimat. Lalu ada tombol panjang di bawah sini, itu berfungsi untuk menambahkan spasi antar katanya. Selain tombol alfabet, di atas sini juga terdapat tombol angka. Dari angka 1 sampai angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Angka-angka ini berfungsi untuk mengetikkan angka di dalam halaman dokumen. Contohnya, kita klik angka 1 atau tekan tombol angka 1 di keyboard, maka akan tercetak angka 1. Begitu juga seterusnya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Lalu, untuk angka yang lebih dari 9, maka gunakan dua angka seperti 1, 2 kali klik di tombol keyboard. Misalnya kita akan mengetikkan angka 10, maka tekan tombol angka 1 dan angka 0. Lalu angka 11 adalah angka 1 dan angka 1. Begitu seterusnya. Tombol berikutnya ada tombol fungsi. Ada beberapa tombol fungsi, contohnya tombol ESC atau dibaca escape. Lalu ada tombol tab, caps, shift, fn, ctrl, windows, alt, spasi. Di sini juga sama ada del, ada back. Tombol tab berfungsi untuk
menambahkan jarak tertentu satu tab di halaman dokumen. Contohnya seperti ini. Kita ketik huruf A di sini. Nah, kita akan mengetikkan kembali huruf B dengan jarak satu tab. Kita klik tombol tab, maka kursor akan bergeser dengan jarak satu tab ke kanan. Berbeda dengan jarak spasi, jika jarak spasi itu hanya segini, jadi satu kali spasi, jarak tab lebih jauh daripada spasi. Di sini misalnya kita akan mengetikkan huruf B, maka jaraknya segini. Kita bandingkan dengan jarak spasi, misalnya dari B ke C, kita menggunakan jarak satu spasi. Maka huruf C-nya ada di sini. Beda antara jarak tab, jarak satu tab dengan jarak satu spasi. Tombol caps atau di keyboard biasanya caps lock keterangannya itu digunakan untuk menuliskan huruf besar. Misalnya kita klik tombol caps, maka alfabet atau tombol alfabetnya akan berubah menjadi huruf besar semua. Ketika kita lepaskan atau tidak klik tombol caps lock atau tombol capsnya, maka akan berubah menjadi huruf kecil. Contohnya seperti ini, menulis Rosita, ini huruf kecil semua. Lalu kita kasih satu tab dan kita tekan tombol caps atau caps lock, kembali menulis Rosita, maka yang tercetak adalah semua menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Adalah tombol shift. Tombol shift berfungsi untuk yang pertama, menulis karakter dengan huruf besar untuk satu huruf. Contohnya, tekan shift, ditahan, lalu tekan tombol A. Maka huruf A yang tertulis adalah menjadi huruf kapital atau huruf besar. Tanpa menekan dan menahan tombol shift, maka ketika kita mengetik A tanpa caps lock menyala, akan menjadi A huruf kecil. Sekali lagi, kita tekan shift, ditahan, terlihat ya, tombol shift-nya berwarna biru, lalu tekan tombol A, maka yang tertulis adalah A dengan huruf kapital. Fungsi lain dari tombol shift adalah untuk menuliskan karakter yang di atas ini. Jadi ini ada beberapa tombol di keyboard yang satu tombolnya itu berisi dua karakter. Contohnya ini atau ini. Misalnya ini. Tombol huruf 1, maaf, di bagian atasnya itu terdapat tanda seru. Apabila kita tanpa menekan shift, hanya menekan tombol angka 1, maka yang tertulis adalah angka 1. Tetapi apabila kita menekan tombol shift, ditahan, lalu mengetik angka 1, maka yang akan terketik adalah tanda seru, yaitu karakter yang berada di atas. Kita coba ini, tombol nomor 2, apabila tidak menggunakan shift, kita klik angka 2, maka yang tertulis adalah angka 2. Tetapi ketika kita menekan shift, lalu kita klik tombol angka 2, maka yang terketik adalah AF atau A yang ada ekornya. Ini angka 3 pun seperti itu. Apabila tanpa menggunakan shift, maka yang tertulis adalah angka 3. Tetapi ketika menggunakan shift,
3, maka yang terketik adalah tanda pagar. Itu tadi fungsi tombol shift. Berikutnya di sini ada tombol panah atas, panah bawah, panah kanan, dan panah kiri. Ini berfungsi untuk memindahkan kursor, letak kursor. Contohnya ini, posisi kursor ada di depan karakter terakhir yang sudah tertulis. Apabila kita klik tanda panah, maka kursornya akan bergeser ke arah kiri. Begitu juga ketika klik tanda panah ke kanan, maka kursornya akan bergeser ke kanan. Begitu juga apabila di bawahnya ada tulisan atau karakter seperti ini, ketika kita klik panah ke atas, maka kursornya akan berpindah ke atas. Dan ketika kita klik panah bawah, maka kursornya akan berpindah ke bawah. Jadi ini tadi apabila menemukan tombol-tombol di keyboard yang dalam satu tombol itu berisi 2 karakter seperti ini yang saya tunjukkan ini, maka cara menuliskan karakter yang di atas ini adalah dengan cara menekan shift, ditahan, lalu tekan tombolnya. Tombol berikutnya adalah tombol CTRL. Tombol CTRL ini dapat digunakan untuk mengeluarkan fungsi yang tersembunyi dari tombol-tombol ini. Nah, tombol-tombol ini kalau di komputer itu bisa dijadikan shortcut. Contohnya ini, kita klik CTRL, CTRL-nya ditahan, lalu kita klik huruf A, maka semua yang ada di kertas yang sudah kita tulis itu akan terselect atau terpilih atau terblok. Itu artinya tombol CTRL ditahan lalu klik huruf A akan memilih seluruh tulisan yang ada di kertas tersebut atau artinya select all. Berikutnya, apabila kita menekan CTRL, lalu huruf C, itu artinya kita mengcopy tulisan yang sudah terpilih. Kita coba. Lalu fungsi berikutnya ada tombol CTRL, lalu V, itu berfungsi untuk meletakkan tulisan yang sudah kita copy. Untuk lebih jelasnya tentang shortcut fungsi tombol CTRL, simak juga video lain di YouTube saya tentang pengenalan shortcut keyboard. Yang berikutnya ada tombol Enter. Tombol Enter digunakan untuk meletakkan baris tulisan di bawahnya. Jadi contoh ini ada tulisan Rosita Wijayanti. Kita taruh kursor di atas ini. Lalu kita tekan Enter, maka posisi kursor akan di bawah dari baris terakhir yang tadi sebelum ditekan Enter. Kita ketik di sini, maka akan membuat baris baru. Berikutnya ada tombol Del. Tombol Delete berfungsi untuk menghapus karakter di sebelah kanan kursor yang muncul. Contohnya ini, kursornya posisinya di sini. Ketika kita menekan tombol delete, maka karakter setelah kursor itu akan terhapus. Contohnya ini, enternya terhapus. Lalu ini, kita klik delete lagi, R-nya terhapus, O-nya terhapus, S-nya terhapus, I-nya terhapus. Berikutnya ada tombol backspace. Itu untuk menghapus tulisan atau karakter di sebelah kiri dari kursor. Contohnya ini, ketika posisi kursor ada di antara K dan T, apabila kita menekan tombol backspace, maka yang hilang adalah huruf K. Tetapi apabila kita menekan tombol delete,
maka yang hilang adalah huruf T. Oke, saya kira itu tadi beberapa fungsi keyboard bagi pemula yang baru atau ingin belajar menggunakan komputer. Dasarnya adalah harus memahami bagaimana cara menggunakan keyboard. Sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Simak terus channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.